Ya, Pak. Iya, Pak, siap. Siap, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak, ya, siap. Siap, Pak. Siap. Siap. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Satu, pahami dinamika kendaraan. Dua, jaga jarak aman atau zona mengemudi. Tiga, selalu awasi kondisi sekitar. Empat, waspadai blind spot. Lima, hindari distraksi dan paham marka.
Pahami dinamika kendaraan. Pahami dan kenali kendaraan Anda. 1. Panjang kendaraan. 2. Lebar kendaraan. 3. Tinggi kendaraan. 4. Ground cleaner kendaraan. 5. Bobot maksimal muatan kendaraan. 6. Aerodinamis kendaraan. 7. Fungsi panel instrumen kendaraan. 8. Wheelbase. 9. Jarak sumbu roda. Sesuaikan dengan cara mengemudi Anda. Nah, ini usahakan dipahami Pak dan dikenali Siap, Pak. kendaraannya. Seperti saman besok jalan bawa kendaraan apa? Kalau diesel, sesuaikan dengan kendaraan Anda ya Pak ya. Ya, Pak. Jaga jarak aman zona mengemudi atau MAR. M-nya itu melihat, A-nya itu analisa, R-nya reaksi. Metode 4 detik 1000 dan 1, 1000 dan 2, 1000 dan 3, dan 1000 dan 4 diterapkan pada kendaraan light truck dalam kondisi cerah di siang hari dan kondisi malam hari. Ditambahkan 1 detik selanjutnya untuk kondisi hujan, ditambahkan 2 detik. Untuk menganalisa atau analisis dan reaksi, caranya bagaimana Pak? Ini seperti contoh gambar tersebut. Bila ada barang mati atau pohon Pak, ini kan ada gambar pohon Pak ya. Terus ini ada gambar truk. Nah di depannya ini ada truk di depan Bapak. Bila truk ini maju Pak, Bapak menghitung 1000 dan 1, 1000 dan 2, 1000 dan 3, dan 1000 dan 4. Bila kendaraan Bapak ini sejajar sama benda mati ini atau pohon ini, itu berarti sama nggak jaga jarak. Dan bila hitungan 1000 dan 1, 1000 dan 2, 1000 dan 3, dan 1000 dan 4, bila kendaraan ini tidak sejajar atau sebelum terkena pohon ini atau sejajar dengan pohon ini, berarti Bapaknya jaga jarak aman ya. Siap. Ya. Awasi kondisi sekitar. Pengguna kendaraan harus mengarahkan pandangannya jauh ke depan supaya bisa mengkalkulasi kecepatan dan jarak aman. Pandangan jauh pun bisa membuat kita memetakan kondisi jalan yang dihadapi sehingga kita lebih antisipatif. Ini adalah contoh-contoh gambarnya Pak ya. Ya Pak, ya Pak, siap Pak. Waspadai blind spot. Blind spot adalah titik di mana kondisi sekitar kendaraan sendiri atau kendaraan lain tak terpantau jangkauan mata dan kaca spion. Cek kaca spion setiap 5-8 detik sekali, terutama sebelum melakukan manuver. Saya tanya Pak, blind spot itu apa Pak? Halo Pak. Ya Pak. Untuk blind spot itu apa? Apa itu yang dinamakan blind spot? Ya Pak. Iya Pak. Blind spot itu apa Pak? Apa yang dinamakan blind spot? Blind spot ya Pak. Iya, apa itu blind spot? Area di sekitar kendaraan yang tidak terlihat tuh Pak. Ya, titik buta ya Pak ya dalam berkendara. Ya, Seperti contohnya di samping unit ya atau di belakang unit ya. Pak ya. Ya. Ini ada yang namanya hindari distraksi dan paham marka. Distraksi atau gangguan saat mengemudi bisa berbentuk menggunakan telepon genggam, makan dan minum, mengobrol, mengganti saluran radio, mengecek peta, sampai mengantuk atau mabuk. Bukan cuma demi keamanan, teknik ini juga bakal meningkatkan efisiensi konsumsi bahan bakar kendaraan hingga 3%. Untuk larangan saat mengemudi Pak ya,
itu Ya, Pak. dilarang bermain HP saat mengemudi, makan, minum, maupun mengobrol, Pak. Ya. Karena apa, Pak? Bila terjadi distraksi, Pak, case-nya itu bisa berakibat fatal seperti case atau insiden. Sampean bermain HP saat mengemudi kan nggak bisa fokus di jalan, Pak ya. Ya, Pak. Ya, dipahami, Pak ya. Ya, Pak. Terus untuk masalah batas kecepatan, Pak ya. Batas kecepatan maksimal 80 km per jam. Untuk batas MI batas kecepatan pada saat di area desa batas kecepatannya itu 30 km per jam. Untuk kota-kota 40 km per jam. Dan untuk jalan antar provinsi itu 60 km per jam. Dan untuk batas kecepatan di area bebas hambatan atau jalan tol itu 80 km per jam. Dan minta tolong jangan sampai melebihi 80 km per jam, Pak ya. Itu akan berakibat fatal. Untuk punishment melebihi 80 km per jam itu atau overspeed itu punishmentnya apa, Pak? Tidak bisa bekerja di area bilok manapun ya, Pak ya. Dipahami, Pak ya? Ya, Pak. Ya, Pak. Ya. Ini Bapaknya mulai bekerja kapan, Pak? Kapan, Pak Ardi? Besok ya. Besok, Pak ya. Ya, Mulai bekerja ya. Ya, Pak. Terus untuk masalah penggajian tolong dijelaskan, Pak. Penggajiannya bagaimana? Untuk masalah penggajian, Pak, itu UMK setempat, Pak ya, plus insentif. Ya, Pak. UMK setempat plus insentif, Pak ya. Paham, Pak ya? Ya. Kurang jelas, Pak. Gimana, Pak? Putus suaranya, Pak. Ini kedengeran nggak suara saya? Ya, udah, Pak. Udah jelas. Putus, Pak. Ya, untuk penggajiannya, Pak, itu UMK setempat plus insentif. Jadi Bapaknya itu dapat UMK setempat dan plus insentif. Ya, yang nomor 1. Paham, Pak ya? Siap, Pak. Ya, terus yang nomor 2 ini untuk masalah untuk enggak ada. Oh ya. Terus untuk pada saat bekerja besok usahakan pakai celana hitam, Pak ya, dan sepatunya hitam. Dan jangan lupa belum. Usahakan pakai baju yang sopan, Pak ya. Minta tolong Siap, untuk Pak. besok, Pak ya.